Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatih." Al-hadis. Kata Nabi, kullu gulamin, setiap anak, rohinatun, tergadai atau terikat, bi'aqiqatih, dan yang bisa melepas ikatannya itu adalah hewan akikah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa makna hadis ini? Hadis ini diuraikan begitu panjang lebar oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud. Nah, di sana beliau menjelaskan bahwasanya setiap anak yang terlahir ke dunia maka akan langsung diikat oleh setan, seperti seorang pengembala mengikat kambing dengan tali yang tali di leher kambing tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa nakhasahu syaitan ala khasiratih." Tidaklah setiap anak terlahir melainkan setan akan langsung menusuk tepat pada pinggangnya. Untuk apa setan menusuk pinggangnya? Untuk mengikatkan sebuah tali yang kasat mata, tali yang tidak bisa dilihat oleh mata. Untuk apa setan mengikatkan tali pada anak yang terlahir? Setiap anak yang terlahir langsung diikat oleh setan. Kata Ibnul Qayyim, tujuannya ada agar setan bisa mengendalikan manusia. Karena ini bermula dari dendamnya iblis, Pak. Jadi si iblis itu dulu kan tinggalnya di surga, akan tapi kemudian diusir oleh Allah dari surga, ya, lantaran tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Jadi si iblis itu merasa penyebab saya keluar dari surga adalah Adam. Makanya iblis itu dendamnya luar biasa pada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kisah sehingga iblis bisa diusir dari surga? Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi ternyata dulu iblis itu, Pak, makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga derajatnya itu setara dengan malaikat, bahkan menjadi pemimpinnya malaikat. Padahal iblis itu dari golongan jin. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 50 disebutkan, fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Kata Allah, si iblis itu termasuk daripada golongan jin. Akan tetapi karena saking ahli ibadahnya, karena saking banyak ibadahnya, maka iblis ini dimuliakan oleh Allah sehingga menjadi pemimpinnya para malaikat. Dulu ketika menjadi pemimpin malaikat, iblis itu namanya bukan iblis, tapi Azazil. Sebuah nama yang sangat bagus, sebuah nama yang biasanya Allah berikan kepada malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Il itu kan. Nah, Azazil atau iblis pernah mendapatkan nama seperti itu, Azazil. Kemudian rupanya pun atau parasnya pun sangatlah indah, sangat tampan, Pak. Ibnu Katsir mengatakan dulu si iblis sebelum dikutuk, rupanya itu putih seperti rupa malaikat dan memiliki 4 sayap yang sangat indah. Allah jadikan si iblis itu raja di langit pertama dan dipersilahkan untuk mondar-mandir keluar masuk surga. Itu saking mulianya di sisi Allah. Akan tetapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah memerintahkan seluruh malaikat termasuk iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi fasajadu, seluruh malaikat sujud kepada Adam illa iblis, kecuali si iblis. Iblis ini tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sujud, hanya iblis yang berdiri seorang diri. Maka Allah bertanya kepada iblis, qal ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei Azazil, mengapa kau tidak mau bersujud kepada Adam padahal aku yang menyuruhmu? Apa kata si Azazil? Apa kata si iblis ini? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, bukankah engkau menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakan Adam dari tanah? Lalu mengapa api harus sujud kepada tanah? Masya Allah, ini sebuah kesombongan yang sangat luar biasa. Karena iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Hai Azazil, surga itu bukan tempatnya orang-orang yang sombong. Sekarang keluarlah kau dari surga. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diusir, maka Allah ganti namanya, bukan lagi Azazil tapi jadi iblis, makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Paras dan rupanya pun diganti oleh Allah yang tadinya begitu tampan, putih, memiliki 4 sayap, menjadi rupa yang sangat buruk rupa. Setelah diusir dari surga, iblis meminta pada Allah, ya Rabb anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, engkau boleh mengusirku, mengganti rupaku, mengganti namaku, tapi satu aku pinta, wahai Tuhanku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzorin. Wahai iblis, aku kabulkan permintaanmu, umurmu akan panjang sampai hari kiamat. Maka kata guru kita tadi disampaikan, iblis itu setiap kali udah tua Pak, itu muda lagi, geskolot ngoradi, geskolot ngoradi, begitu seterusnya, nggak mati-mati. Kalau kita kan kalau udah keriput ujung-ujungnya apa Pak? Pengumuman di masjid, inna lillahi. Si iblis itu nggak mati-mati Pak. Kenapa? Karena memang itu perjanjian dengan Allah. Innaka minal munzorin, iblis, aku kabulkan permintaanmu, engkau bisa hidup umurmu panjang sampai hari kiamat. Kata para ulama Pak, si iblis saja makhluk yang dilaknat oleh Allah ketika berdoa kepada Allah dikabulkan. Lalu bagaimana dengan kita orang Islam? Kita orang ngaji, kita orang sholat, beriman pada Allah, masa doa nggak dikabulin? Si iblis aja yang membangkang kepada Allah dikabulkan, apalagi kita. Makanya jangan pernah menyerah dan putus asa ketika berdoa kepada Allah. Terus berdoa ya. Kita lanjutkan. Setelah itu iblis menjawab. Apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Tuhanku, demi Allah, ateis iblis bersumpah, sungguh aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Aku menyesatkan mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari seluruh arah. Aku akan sesatkan dan goda mereka semua. Ya, itu janji apa? Janji si iblis. Maka si iblis itu keluar dari surga, diusir oleh Allah, membawa dendam yang sangat besar, luar biasa Pak. Boleh Adam sudah mati kata iblis, tapi ada anak keturunannya. Aku bukan saking dendamnya kepada apa? Adam. Maka iblis itu bukan cuma benci terhadap Adam, tapi juga benci terhadap seluruh manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya ketika seorang ibu sudah kehamilannya berusia 9 bulan, iblis itu mengutus pasukan-pasukannya Pak.
pasukanku, datangi itu orang yang sudah hamil 9 bulan. Untuk apa? Ketika lahir, tusuk langsung pinggangnya. Kenapa ditusuk? Untuk mengikatkan sebuah tali. Kenapa diikatkan tali? Karena iblis ingin menguasai anak Adam. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, seperti yang saya jelaskan tadi, beliau mengatakan bahwasanya itulah tujuan daripada iblis, ingin mengendalikan anak Adam 100%. Nah, baik dikendalikan secara fisiknya atau dikendalikan secara batinnya. Jadi intinya iblis itu saking dendamnya sampai-sampai ingin melukai fisik kita. Ada kisah seorang anak, ini anak sakit terus, dibawa ke dokter, kata dokter, mohon maaf Pak, kita tidak bisa mendeteksi penyakitnya ini apa, ini bukan medis ya, ini bukan penyakit medis, coba tanya sama ustadz sama kiai. Datang ke kiai, kata kiai, oh ini mah bukan medis, ini mah ada yang godain ya. Maka bagaimana kiai cara menyembuhkannya? Gampang, ini bocah udah diakikahin belum, coba akikahkan dulu. Ketika diakikahkan Pak, luar biasa, tiba-tiba anak ini sembuh dari penyakitnya, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Kenapa? Karena betul kata Ibnul Qayyim, ketika kita menyembelih hewan akikah, maka seolah-olah kita memutus hubungan antara iblis dengan anak kita. Ini kalau hubungan iblis dan anak kita sudah terputus, tali yang menghubungkan sudah dipotong, maka iblis tidak punya akses lagi untuk melukai anak kita, makanya sembuh. Itu iblis saking bencinya, ingin melukai, menyakiti raga fisik anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, bukan cuma raganya tapi batinnya. Kenapa kok kita sering males sholat, males ibadah? Tanya sama orang tua kita, Pak, waktu kecil kita udah diakikahin belum? Kenapa kok hati ini condong kepada maksiat besar sekali? Tanya orang tua kita, sudah diakikahkan belum? Kenapa? Karena kalau belum diakikahkan, berarti kita masih memiliki akses yang sangat kuat dengan iblis. Ketika ingin ibadah, oleh iblis tarik, jangan. Akhirnya kita nggak ibadah. Kenapa? Karena dia masih punya tali. Ketika ada maksiat, digiring kita untuk bermaksiat, dan godaan itu sangat kuat luar biasa. Makanya kalau kita sekarang masih masih malas ibadahnya, kemudian masih kuat untuk bermaksiatnya, coba periksa dulu apakah kita sudah diakikahkan atau belum. Kalau belum diakikahkan, sekarang masih bisa, Pak. Dulu kita waktu kecil belum diakikahkan oleh orang tua kita, sekarang kita sudah punya penghasilan sendiri. Apakah kita boleh mengakikahkan untuk diri sendiri? Boleh, kata para ulama ya. Cuman kalau akikah buat diri sendiri, ya sudah, dibikin nasi box, kemudian diketok rumah fakir miskin satu persatu, langsung anterin, Pak. Gak usah bikin acara marhabah, apalagi ada gunting rambutnya. Nih bagaimana gunting rambutnya, digendong, siapa yang gendongnya? Ya. Nah, betul kata Ibnul Qayyim, ketika kita menyembelih hewan akikah, maka seolah-olah kita sedang memotong hubungan antara kita, anak kita dengan iblis. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, siapa orang yang ingin memutus hubungan dengan iblis, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah, ya, maka akikahkan. Yang sering kesurupan, akikahin. Yang sering sakit bukan medis, akikahkan. Yang malas ibadah, periksa akikahnya. Yang masih kuat untuk maksiatnya, periksa akikahnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita berakikah, dengan kita memutus hubungan dengan iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi rajin ibadah dan bisa menghindari maksiat secara maksimal, sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itulah salah satu makna hadis kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatih, rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.
dan mudah-mudahan tidaklah kita berkumpul di tempat yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, diistiqomahkan ibadah kita sampai kita mati membawa husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.